Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua anggota yang saya hormati, Kepala BGN, Pak Menteri Kesehatan, Menteri BKKBN, BPOM, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, ya Pak Dadang sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat. Tapi lembaga ini bukan lembaga tempat untuk berdoa, Pak. Ini bukan masjid, Pak, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria. Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar, Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden. Kami pernah rapat soal JKN sampai subuh, Pak. Kami dengan Pak Menteri Kesehatan pernah rapat COVID sampai dini hari, Pak. Tapi kami belum pernah rapat dengan BGN lebih dari 4 jam. Semakin gaduh, semakin rapi, Pak. Di sini loh ya, Pak. Jadi kalau ada perbedaan pemikiran, jangan dianggap ini sebagai suatu yang melawan. Suatu yang menentang. Ini paradigma berpikir kepala badan diubah ini caranya. Semakin kita banyak perbedaan, semakin kaya Bapak mengambil keputusan dan semakin menyelamatkan banyak orang. Ini soal kesehatan. Ini saya nomor 1 dulu, agar kita sama. Begitu Bu Wakil Kepala Badan. Jadi harus paham semua ini, karena ini tugas kami memang menggonggong. Parlemen itu kan bicara, Pak. Kalau kami nggak bicara, nanti dianggap publik kerja apa. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa, Pak? Akhirnya gaji kami dipotong, Pak. Itu loh, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat, makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun? Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak, Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023. Yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin, harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini mohon Pak, diperhatikan betul Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar, karena semakin standar ini enggak dipenuhi, berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak ini ya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Enggak bisa. Bapak jangan ngasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Seperti Kepala BPOM tadi. Sama juga dengan FAO. Jadi kalau bukan pangan jika tidak aman, bukan pangan kalau tidak aman. Dan saya meyakini fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es.
Banyak yang nggak dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Jadi Pak, soal ini Pak, harus dibangun komunikasi yang empati, yang baik dengan masyarakat. BGN belajar dari situ. Ini saran moral aja Pak ini Pak. Tugas kami ini hanya mengingatkan Pak. Sehingga kalau bicara standar kesehatan selatan pangan, satu, sertifikasi layak higienis sanitasi. Yang ngomong siapa? KSP sendiri loh Pak, bukan kami di Komisi 9, baru 36 dari 8.000 yang punya SLHS. Kami ini enggak ngomong loh, jangan dituduh. Jadi istana sendiri itu yang mengatakan. Anda bisa bayangkan kalau SLHS tidak dipenuhi, lalu SPPG mengolah makanan tanpa standar, hasilnya apa? Itu kan logic thinking kita ini kan sudah bisa jalan toh Pak. Ini semua orang pinter nih semua. Yang kedua, penjamah makanan sertifikasinya bagaimana? Dulu kan kita pernah tanya itu, syarat untuk menjadi karyawan 47 orang itu syaratnya apa? Yang penting sehat. Tapi lupa bahwa orang yang ada di situ itu semuanya memiliki kesempatan untuk kontaminasi makanan. Tambah lagi HACCP, tambah lagi CPPOB. Kalau ini semua dipenuhi Pak, saya yakin kok bahwa SPBG bagian dari bisnis seperti catering. Dengan catering kita bisa galak, dengan SPBG sendiri kok kita lemah sekali. Mohon Pak, ini betul-betul quality ini diperbaiki. Saya agak bingung ketika pendampingan koki terlatih, terus ngambil kokinya dari mana? Siapa koki itu? Apakah mau ngambil chef dari Singapura misalnya, atau yang kelas hotel berbintang misalnya? Dari mana ini chefnya ini? Nanti bagaimana identifikasi chefnya ini? Apakah tidak sebaiknya dorong aja BPOM ini, dorong aja Kementerian Kesehatan, dorong aja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dorong aja puskesmas, masuk ke semua dapur, diberi kesempatan mereka masuk. Banyak kok di lapangan begitu orang masuk dihentikan kok, nggak tahu siapa yang menghentikan itu. Seolah-olah ini untouchable. Ini perilaku siapa ini? Ini nggak bisa ditangani satu sektoral Pak. Ini mohon diubah pikiran teman-teman BGN ini. Kemarin ada laporan wartawan mau masuk nggak boleh juga sampai dimarahi sampai mau berkelahi. Jangan begitulah Pak. Lalu bagaimana lagi melibatkan masyarakat? Komite sekolah, dinas pendidikan, guru yang nggak pernah dilibatkan. Teman-teman dinas kesehatan kalau mau masuk ke dapur mendampingi duitnya dari mana? Anggarannya dari mana? Kalau bupati mau menganggarkan regulasinya apa? Ini enggak mudah loh Pak. Pak Menkes bisa aja, apakah Pak Menkes bisa memerintah dinas kesehatan juga untuk turun ke bawah? Karena ini yang memiliki adalah pemerintah daerah. Maka PP 86 2009 kan sebetulnya sudah mengamanatkan keamanan pangan itu wewenang Menteri Kesehatan, wewenang BPOM, wewenang pemerintah daerah. 3 hal itu dilibatkan. Tapi kalau nggak ada perpresnya ya susah juga ini. Jadi perpres sangat penting itu. Nah, kemudian saya berharap mekanisme silang penjaminan mutu internal dan eksternal, internal oleh BGN sendiri dikuati. Penjaminan mutu eksternal oleh Dinas Kesehatan, oleh BPOM, pemerintah daerah dikuati Pak. Terus dengan demikian, maka terakhir sudah habis ya, pas ini, 000 pas. Maka saya berharap Perpres dikeluarkan segera, lalu penjaminan mutu internal eksternal dilakukan. Jangan berharap bahwa pola seperti ini dipertahankan. Kalau pola ini dipertahankan, berani taruhan sama saya, semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan. Dan itu bahaya.
Dan itu wajah Pak Presiden, karena ini program champion Presiden. Kami semuanya mendukung, sayang sama MBG ini. Dan bagi kami, ini program kerakyatan yang betul-betul harapan Pak Menteri Kesehatan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Jadi Pak Menteri PMT-nya sudah sering kan, udahlah Menkes nggak usah ngasih PMT, BKKBN nggak usah ngasih PMT, masukkan melalui dapur, kalau dapurnya bagus. Tapi kalau dapurnya nggak bagus ya mikir-mikir itu Menkes sama BKKBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Edi.